Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu jangan ninggalin aku ya. Gak mungkin. Maksudnya apaan nih? Kamu itu ngapain di sini? Gembel itu dilarang masuk ke rumahku. Mending kamu pergi dari rumahku. Dan juga ya, aku nggak butuh uangmu yang receh itu. Kamu tuh nggak hargain aku nggak sih? Iya, terus sekarang aku bilang sama kamu Bagas, kita udah nggak ada hubungan apa-apa, kita putus sampai di sini. Bu, jangan deket-deket, Bu. Dia itu tukang sampah, Bu. Tukang sampah? Kerjaan dia itu kotor, Bu. Jadi ini pacar baru. Udah, mending kamu pergi aja sana. Pak Romi, Duh. Duh. Pak, saya izin dulu bentar, Pak. Mau ke Pak Mandor minta uang dulu, Pak. Gak apa-apa ya, Pak? Saya tinggal dulu ya, Pak. Pak, permisi, Pak. Maaf nih, Pak, ganggu kegiatannya, Pak. Saya pacar lagi ulang tahun, Pak. Jadi saya harus pulang duluan, Pak. Mau minta bayaran yang kemarin sampai sekarang, Pak. Oh gitu. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nah, nih besok kerja lagi ya? Nggak ditambahi, Pak. Enggak usah, itu aja dah. Ya udah deh. Kalau gitu, Pak, makasih ya, Pak. Semoga Bapak cepet banyak istrinya lagi. Maksudnya Bapak dapat istri baru lagi, Pak. Jadi Amin. ya udah kalau gitu saya langsung pergi ya, Pak. Oke, jangan lupa besok kerja lagi ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Pak Gita, Hujan pagi-pagi. Pak Gita ngapain duduk-duduk di sini, Pak? Ini juga Enggak. keadaannya lagi gerimis kok, Pak. Lagi nungguin hujan, Bu. Waduh. Pak Gita bisa aja deh. Oh iya, Pak. Ada apa ya, Bu? Pak Gita ada kerjaan nggak Pak hari ini? Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan, Bu. Makanya saya santai-santai di sini, Bu. Baguslah kalau gitu, Pak. Sebenarnya saya mau minta tolong sama Pak Gita. Dan kalau memang Pak Gita mau, saya mau minta tolong untuk cari Pak Bagas. Pak Gita masih ingat kan Pak Bagas? Ingat, Bu. Waktu itu Pak Bagas yang dikira mencuri itu kan? Iya, Pak. Saya sempat menuduh Pak Bagas sebagai maling dulunya. Jadi apa yang saya tuduhkan sama Pak Bagas waktu itu ternyata itu salah besar, Pak. Saya udah sangat berdosa terhadap Pak Bagas karena saya menuduh dia dan saya terlalu percaya terhadap beberapa karyawan tanpa adanya bukti kan, Pak. Jadi beberapa karyawan itu berhasil menghasut Pak Bagas agar Pak Bagas bisa dianggap maling dan saya pecat dari kantor. Alhasil setelah saya mencari tahu kebenarannya, setelah saya mencari bukti, semuanya udah tertera bahwa sebenarnya Pak Bagas itu nggak bersalah, Pak. Dan ternyata malingnya adalah Pak Nuril. Saya udah berusaha keras untuk mencari bukti karena pada saat saya menuduh Pak Bagas pun, saya juga merasa kalau Pak Bagas itu nggak bersalah. Cuman salahnya saya terlalu percaya terhadap beberapa karyawan yang berusaha keras untuk menyingkirkan Pak Bagas. Jadi saya mohon sama Pak Gita, tolong cari Pak Bagas sampai ketemu ya, Pak. Sampai dia dapat dan dia mau untuk kembali ke kantor ini. Ya, saya pasti bakalan usaha buat nyariin Pak Bagas, Bu. Biar dia bisa kerja lagi di kantor ini. Tapi saya rasa kalau Pak Gita cuma ngajakin Pak Bagas untuk kembali ke kantor, sepertinya Pak Bagas nggak bakal mau deh, Pak. Karena kan dia udah dituduh habis-habisan oleh orang-orang kantor. Terus Mungkin dia malu atau dia udah benci terhadap saya nggak tahu perasaan dia saat ini seperti apa. Jadi saya ngatur strategi. Mungkin Pak Gita bisa sampaikan sama Pak Bagas ketika nanti ketemu. Pak Gita tinggal bilang sama dia kalau saya sakit-sakitan.
Jadi Pak Gita bilang kalau saya sedang sakit-sakitan dan saya butuh bantuan Pak Bagas. Saya tahu Pak Bagas orangnya seperti apa, Iya, Pak. Bu. Dia pasti khawatir. Dia pasti bakalan kesini nanti, Bu. Soalnya kan dia juga mantan Bu Sinta dulu kan. Iya, Pak. Semisal saya bilang Bu Sinta sakit-sakitan, mungkin dia khawatir, Bu. Dia bakalan pasti kesini, Bu. Iya, semoga aja Pak Bagas bisa kembali ke sini, Pak. Karena saya pengen banget minta maaf sama dia, Pak. Saya udah melakukan kesalahan besar dan saya nggak pengen dia benci sama saya, Pak. Jadi saya harap Pak Gita bisa membantu saya. Iya, Bu. Saya bakalan cari dia ke rumahnya, Bu. Tapi saya juga dengar kabar rumah dia yang dulu udah dijual, Bu. Katanya dia udah nggak punya apa-apa dari tetangga saya sih, Bu. Soalnya tetangga saya berdekatan sama si Pak Bagas rumahnya. Ya mungkin Pak Bagas pindah rumah, mungkin nggak jauh dari rumahnya yang dulu, Bu. Justru itu, Pak. Saya cari informasi tentang Pak Bagas nggak pernah dapat. Tapi syukur deh kalau memang Pak Gita mendapatkan sedikit informasi tentang Pak Bagas. Jadi saya harap Pak Gita bisa segera menemukan Pak Bagas dan mungkin nanti kalau emang ketemu Pak Gita langsung hubungi saya, Pak. Ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya lanjut buat jalan dulu ya, Bu, biar langsung ketemu Ya dulu. udah, makasih banyak ya Pak Gita. Iya, Pak. Semoga berhasil ya, Pak. Ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya lanjut buat nyari Pak Bagas dulu ya, Bu. Iya udah, Pak. Semoga berhasil ya, Pak Gita. Udah, mari, Bu. Wah, sayang. Besar banget loh, sayang. Iya besar lah, ini masih rumah yang pertama. Masih ada lagi rumah-rumah aku yang lain. Serius? Kamu punya berapa rumah, sayang? Banyak lah, rumah aku tuh banyak banget. Dan aku ngajak kamu ke sini tuh, aku mau ngasih hadiah kepada kamu. Sebentar lagi kamu kan ulang tahun. Hah? 2 hari lagi. Maka dari itu, aku mau ngasih hadiah kepada kamu. Mobil. Mobil kan, sayang? Ya udah nggak apa-apa, aku terima mobil ini, nggak apa-apa. Mobil ini? Iya dong. Oh, tenang aja deh, kalau mobil ini mobil pribadi aku. Aku nyaman banget sama mobil ini. Nanti bakalan aku belikan mobil lain deh. Ya nggak mau, aku maunya mobil ini aja, sayang. Daripada kamu repot-repot mau beli kan, lebih baik ini aja kasih aku, nggak apa-apa. Mobil ini beneran? Iya, mau mobil ini, sayang. Ini cocok deh kayaknya buat aku. Mobil ini naikannya nggak enak banget, sayang. Ntar aku belikan kamu yang mobilnya tuh enak banget, nyaman buat kamu dan cocok buat kamu. Mobil ini kan cocoknya buat laki-laki. Tapi enggak sih, sayang, ini juga cocok buat aku. Lagian kamu beli mobil apa buat aku? Iya. Aku tuh nggak mau mobil yang terlalu mewah ya. Aku maunya mobil yang sederhana aja. Yang penting bisa dinaikin. Aku nggak kepanasan, aku nggak kehujanan. Yang penting kamu ikhlas aja ngasih aku. Ya udah deh kalau kamu mau mobil ini, tapi bulan depan ya. Kenapa harus nunggu bulan depan? Aku ulang tahunnya bulan ini Ya, kok. hadiah ulang tahunnya bakalan jadi sebentar lagi. Tapi kalau mobil ini, kamu tahu sendiri kan, sebentar lagi aku bakalan ada meeting di luar kota. Itu pun 1 bulan di luar kota. Bukannya mobil kamu itu banyak ya, sayang? Kan aku udah bilang, aku nyaman banget naik mobil ini. Daripada mobil-mobil aku yang lain, aku mending naik ini. Ntar kalau aku udah pulang dari luar kota, aku janji deh bakalan aku kasih kepada kamu mobil ini. Beneran ya? Beneran, Janji? janji. Kamu awas bohong sama aku loh. Mana mungkin aku pernah bohong sama kamu? Aku nggak pernah bohong sama Iya, kamu. pokoknya kalau kamu bohong sama aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Kita putus aja. Yang terpenting, kamu itu harus segera putusin tuh cowok kamu tuh, biar aku tuh bisa ya lega tunangan sama kamu. Kalau semisal kamu masih pacaran sama pacar kamu itu, ya aku masih mikir 2 kali kalau mau tunangan sama kamu. Ya udah, tenang aja, masalah itu gampang. Yang penting kamu itu benar-benar serius sama aku. Aku nggak mau ya nanti setelah aku nggak ada hubungan sama dia, tiba-tiba kamu ngilang, tiba-tiba kamu pergi. Aku nggak mau itu terjadi. Gak mungkin, aku itu sudah menjanjikan sebuah pernikahan kepada kamu. Dan aku bakalan mempersiapkan rumah yang sangat mewah buat kamu, buat kita nantinya. Tapi aku nggak mau ya. Kamu itu cuma omong doang. Aku maunya bukti yang nyata. Tuh, kamu lihat, rumah yang terpampang di depan kamu ini adalah rumah aku, ya. Tapi rumah ini jarang aku pakai. Bener ya, rumah kamu nggak ngaku-ngaku kan? Enggak lah, kamu masuk, ha? Aku bawa kuncinya. Jangan sayang, nanti aku takut terjadi sesuatu di dalam. Aduh, capek banget.
Alhamdulillah sekarang aku udah bisa dapat uang dan aku bisa memberikan hadiah buat pacar aku. Dia kan 3 hari lagi, 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya, udah ulang tahun. Tapi gak apa-apa deh, aku mau ngasih hadiah dulu sama dia. Aku kasihkan uangnya aja. Pasti dia bakalan senang karena aku kerja tulus memang semuanya buat dia. Ya walaupun hasilnya gak seberapa sih. Itu bukannya pacar aku, Rosita ya? Ngapain dia sama cowok? Aduh, pegangan tangan lagi. Malah ketawa-ketawa. Tapi aku nggak boleh berburuk sangka dulu. Duh, ya ampun. Aku harus samperin deh. Daripada aku nanti salah paham, nanti aku dituduh ngefitnah. Siapa tahu dia saudaranya. Tapi kalau saudaranya ngapain sampai pegangan tangan begitu? Nggak bisa dibiarin nih. Aku harus samperin dia dan aku harus tanyain siapa cowok itu. Ya udah sayang, aku sekarang itu udah percaya sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu jangan ninggalin aku ya. Nggak mungkin. Maksudnya apaan nih? Kamu siapa? Hah? Maksudnya apa? Enggak ada maksud apa-apa. Ini aduh. Saudara kan? Ini siapa? Bukan pacar kan? Nah sekarang kalau emang saudara, jadi nih ulang tahun kamu kan tinggal 2-3 hari lagi. Iya. Aku ngasih hadiah buat kamu, nih hasil aku tadi. Aku kerja di kuli bangunan. Aku ngasih hadiah ini buat kamu mau beli-beli lah. Kamu ngapain di sini, sayang? Benar-benar. Kamu yakin mau ngasih aku hadiah ulang tahun dengan uang segini aja? Iya, kamu ngapain di sini? Ini rumah saudara kamu. Sayang, Aku ngeliat kamu barusan di jalan. Iya sayang, kenapa? iPhone kamu kemarin nggak apa-apa kan? Sayang, Iya. Loh, kamu itu ngapain di sini? Gembel itu dilarang masuk ke rumahku. Mending kamu pergi dari rumahku. Dan juga ya, aku nggak butuh uangmu yang receh itu. Kamu tuh ngehargain aku nggak sih? Masa aku dihargain cuma segitu aja? bentar deh. Kamu kok jadi berubah begitu? Ya aku berubah lah karena sekarang aku sudah punya pengganti kamu yang lebih kaya raya yang bisa bahagiain aku seutuhnya. Rosita, kamu kok tega sih? Kan kamu tahu, aku jadi kuli bangunan. Aku udah janji sama kamu bakalan nikahin kamu. 1 tahun ya kamu janji. Dan kamu ngasih aku hadiah ulang tahun dengan uang receh itu aja. Udah. Pantas. Kamu bodoh ya? Dia itu ngomong apa? Hah? Kamu tahu nggak intinya? Hah? Dia itu udah nggak mau sama kamu. Intinya kamu itu udah ditinggalin sama dia. Betul. Apalagi sekarang calon tunangan aku ini udah ngasih hadiah ulang tahun berupa mobil dan rumah juga kan sayang. Rumah ini bakalan aku janjikan buat kamu. Dan aku masa mau dibandingkan sama uang receh gitu sayang, aku nggak mau lah. Terus? Iya terus sekarang aku bilang sama kamu Bagas, kita udah nggak ada hubungan apa-apa, kita putus sampai di sini. Udah Kamu denger cuma sendiri kan? mutusin aku, cuman gara-gara aku beli ngasih uang ini sama kamu. Iya iyalah, kamu mikir nggak sih? Kamu harusnya juga mikir sama aku. Harus Aku mikir jadi aku jadi kuli bangunan, panas-panasan. Yang lain tidur, aku masih bangun buat kerja. Itu semua buat kamu. Iya aku tahu. Tapi kamu pernah mikir nggak sih selama 1 tahun ini kamu mana perjuangannya? Masa kamu nggak pengen berubah? Jadi kuli bangunan aja terus. Setidaknya kamu itu berusaha biar jauh lebih baik, bukan kayak gini terus. Aduh, udah ya Bagas ya. Aku nggak mau ngeliat kamu lagi di sini. Aku tegaskan sekali lagi sama kamu kalau kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Dan sekarang aku mau kenalin ini calon tunangan aku namanya Romi. Kalau kamu masih punya malu, mending kamu pergi dari sini, ya. Jangan pernah injakan kaki kamu di rumah aku lagi. Sir aja sayang. Kamu serius ngomong begitu sama aku? Aku serius. Kamu serius pacaran mau tunangan sama dia? Iya, Kamu kenapa? juga serius mutusin aku? aku serius. Karena selama ini kamu nggak ada untuk kebahagiaan aku. Kamu tuh nggak selalu ada buat aku. Percuma dong. Kamu sibuk kerja aja terus. Rosita, aku mau kasih tahu sama kamu. Aku berjuang buat kamu karena waktu aku habis buat kerja juga untuk kamu. Kalau kamu pengen bareng sama aku terus, aku gak kerja terus, kamu mau makan apa nanti? Terus
Aku pertanyakan lagi satu ya sama kamu. Kamu kerja selama 1 tahun dapatnya duit cuma receh kayak gitu. Ya aku kan masih nabung buat nikah sama kamu. Nabung? Mana? Mana tabungan kamu? Mana? Gak ada kan buktinya? Atau jangan-jangan kamu punya wanita lain selain aku? Kamu ngomong yang gak masuk akal. Iya, Aku minta masuk tolong dong. akal. Ngomong yang masuk akal. Suka akal? Kamu gak usah cari-cari kesalahan aku. Kalau kamu udah memang gak mau sama aku gara-gara aku cuma jadi kuli bangunan, terus aku cuma bisa ngasih uang ini sama kamu, gak apa-apa. Itu udah jujur buat aku. Itu udah bagus banget. Tapi inget, semua yang kamu perbuat sama aku pasti nanti bakalan ada balasannya. Ya udah, aku tunggu. Udahlah. Kamu itu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Hah? Dia itu udah ngusir kamu mulai tadi ya. Udah, mending kamu kerja sana, nguli sana, bikin hidup kamu kaya. Tapi sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kamu itu nggak bakalan jadi orang kaya. Hah? Betul. Udah, pergi. Bang. Kamu tega ngeliat aku diperlakukan seperti itu sama orang lain. Sebenarnya aku nggak tega ya, tapi mau gimana lagi? Kamu nggak ada usahanya buat aku selama ini. Ya udahlah, kamu sekarang pergi aja dari sini, Bagas. Bagus saya. Sayang, tapi kamu keterlaluan banget loh. Udahlah, orang kayak gitu itu pantas digituin. Lagian dia udah berani-beraninya pacarin kamu. Kok dia yang salah, sayang? Kan kamu yang ganggu aku waktu pacaran sama Iya, dia. maksud aku dia udah berani pacarin cewek secantik kamu. Ya udah Iya deh, sih, dia nggak punya harga diri banget ya. kamu ikut aku aja. Aku sebentar lagi bakalan ketemu sama bos aku. Oh gitu. Ya udah, ya masuk dulu, sayang. Oh, katanya kamu nggak mau tadi masuk ke dalam rumahku. Hah? Iya juga sih, soalnya kamu menakutkan. Kamu, takut aku dia apa-apain. Jelek-jelek dikit nggak apa-apa kali. Iya jangan lah, sayang, belum waktunya. Ya Ya udah, udah. masuk. Kita berangkat lagi. Berangkat lagi dong. Aku kesini tuh cuman mau ngasih tahu nih rumah aku yang mewah banget. Iya deh, si paling mewah. Bagus banget. Pak Gita. Bagas? Pak Gita udah lama di sini, Pak. Enggak, baru nyampe juga. Oh, ada apa Pak Gita? Begini, kamu dipanggil lagi sama Bu Sinta, disuruh ke kantor. Begini ya Pak Gita. Saya gak mau cari masalah lagi. Lagian Sinta udah mutusin saya. Dan Pak Gita bisa lihat rumah saya sekarang kayak apa. Saya udah bangkrut, gak punya kantor lagi, rumah udah reot begini Pak Gita. Dan saya juga baru saja diputusin sama Rosita. Karena saya cuman jadi kuli bangun. Kamu udah nggak punya pacar sekarang. Mungkin Bu Sinta itu mau ngajak balikan sama kamu. Tapi Dan Bu Sinta juga merasa bersalah karena sudah menuduh kamu sebagai pencuri waktu itu. Dan sekarang pencurinya udah ketemu. Pak Gita, sekarang begini ya. Saya bukan gak mau, cuman saya takut aja. Kan keadaan saya dulu beda sama sekarang. Ya walaupun saya dituduh pencuri sama Sinta. Ya dulu saya masih agak pede karena saya kerja kantoran juga. Tapi sekarang saya kerja di kuli bangunan, bahkan saya ditinggalin sama pacar saya. Jadi ini semua bakalan terjadi. Bu Sinta ngajak saya balikan dengan kondisi saya seperti ini Pak Gita. Ya kalau menurut aku sih kalau memang Bu Sinta masih sayang sama kamu Gas, ya pasti dia masih mau. Dan kamu gak kasihan sama Bu Sinta. Dia sekarang sering sakit-sakitan dan jarang masuk sejak dia mutusin kamu. Ini waktunya kamu buat nolongin dia karena kamu dulu pernah ditolong dia juga kan. Tapi saya takut Udah, nambah. kamu nggak usah mikir yang dulu, lupakan aja. Sekarang aku bawa mobil, kamu langsung ikut aku aja. Ya udah kamu pakai kayak gini aja, nggak perlu ganti baju. Ke kantor. Tapi Pak Gita, apa mungkin Sinta masih menerima saya dalam keadaan begini? Bu Sinta itu udah banyak uang Gas, jadi dia nggak terlalu memikirkan uang sama laki-laki. Ya meskipun kamu keadaannya kayak gini, ya dia pasti mau. Dan ini juga perintah dari Bu Sinta. Mobil Pak Gita di depan itu. Di depan, itu yang ikut. Ya udah kamu ikut aku aja sekarang. Ya udah, ayo Pak, duluan Pak. Ya ampun. Kenapa Sinta jadi sakit-sakitan begitu ya? Apa benar yang diomongin Pak Gita? Sinta sakit-sakitan karena dia nyesel udah mutusin aku dulu. Tapi
Rosita aja sebagai pacar aku, dia mutusin aku cuman gara-gara aku jadi kuli bangunan dan aku cuma ngasih hadiah ulang tahun dengan uang receh kayak gini. Terus aku malu banget sebenarnya berpakaian seperti ini buat ketemu Sinta. Tapi ya udahlah, walaupun aku gak balikan sama Sinta, misalkan Sinta gak mau balikan sama aku, terus gak sesuai dengan apa yang diomongin sama Pak Gita, yang penting aku bisa nemuin dia dan bantu dia karena dia sakit. Ya udah deh, Ding, sekarang aku langsung masuk mobilnya Pak Gita. Ternyata udah banyak yang berubah di kantor Pak Gita. Ya karena kemarin juga banyak pembangunan, guys. Jadi kamu tunggu di sini dulu. Aku mau ngomong sama Bu Sinta dulu. Mungkin kamu juga malu kan sama teman-teman kantor kamu dulu kan? Iya sih Pak Gita. Biar semuanya clear dulu, saya kan harus ngobrol berdua sama Sinta. Ya udah deh, kalau begitu saya tunggu di sini dulu ya Pak Gita. Ya udah, aku sana dulu ya. Ya. Misi Bu. Pak, silakan duduk. Nah begini Bu, Mas Bagusnya mana ya, Pak? Mas Bagus nunggu di itu Bu, depan mobil Bu. Dia mau datang. Iya Bu, dia udah ada di depan mobil Bu. Tadinya sih nggak mau, tapi saya ketika bilang Bu Sinta sering sakit, tiba-tiba dia mau Bu. Syukur deh kalau gitu, Pak. Saya nggak nyangka kalau ternyata Mas Bagus masih peduli sama saya. Tapi saya paham kok kalau saya suruh Pak Bagas untuk datang dengan cuma-cuma, dia nggak bakal mau. Dia pasti masih emosi, dia pasti masih kesel, dia pasti masih kecewa sama saya. Tapi dengan adanya dia datang, ternyata dia masih peduli kan Pak sama saya. Iya Bu, kayaknya sih saya lihat barusan dia masih khawatir sama Bu Sinta. Dan yang lebih parahnya lagi nih Bu, barusan saya ke rumahnya Bu, ternyata rumahnya memang dekat dari rumah yang sebelumnya Bu. Dan rumah yang sekarang itu udah nggak layak huni Bu, bisa dibilang rumah reot Bu. Tapi itu rumah punya dia. Iya Bu, dia bilang sama saya barusan katanya dia udah bangkrut dulu yang pas berhenti dari kantor kita Bu. Saya merasa bersalah banget Pak Gita. Saya nggak tahu saya harus minta maaf dengan cara apa. Mungkin untuk saat ini saya langsung samperin aja. Nah, ya udah Bu, mending Bu Sinta samperin aja. Ada di depan kan? Ya di depan mobil Bu. Saya nunggu di sini aja Bu, biar Bu Sinta enak ngomongnya berdua aja Bu. Ya udah kalau gitu saya coba samperin dulu ya Pak. Makasih banyak ya Pak Iya, Gita. sama-sama Bu. Harus bilang gimana? Kita lagi. Ini bukan mantan pacar kamu. Bagas, kamu ngapain lagi kesini? Kamu ngikutin kita berdua ya? Kamu itu nggak ada malu-malunya ya? Sampai ngejar si Rosita ke tempat kerjaku. Hah? Mas, yang datang duluan ke sini siapa? Saya di sini ada kepentingan. Saya udah lupain kok dia, meskipun baru tadi kejadiannya. Lagian saya gak pantas juga mempertahankan hubungan yang udah gak bisa dipertahankan lagi. Apalagi Rosita juga lebih memilih Mas karena ya Mas juga dianggap lebih kaya dari saya, dianggap ya Mas lebih berduit dan dianggap saya cuman kuli bangunan yang nggak bisa apa-apa. Ya memang kenyataannya begitu. Emang kamu mau berpikir kamu itu siapa? Iya, saya bukan siapa-siapa Ya, makanya. itu ya udah Terus? kenyataannya. Kedatangan kamu ke sini mempunyai kepentingan sama siapa? Setahu saya kantor ini nggak pernah punya kepentingan sama orang kayak kamu, orang miskin kayak kamu, ya? Kamu tahu nggak? Saya itu adalah karyawan di kantor ini. Sayang, sebentar sayang. Dia kok di depan mobil? Oh, mungkin dia itu jadi tukang parkir juga di sini. Atau jangan-jangan dia itu mau mencuri mobil di sini? Bisa jadi sayang. Ya udah sayang, ayo kita laporin aja yuk. Alah, kalau saya pencuri di sini udah ditangkap sama polisi. Di sini kan dikelilingin CCTV. Mikir, pakai logika, mau ngefitnah juga lihat-lihat. Terus kamu ngapain nangkring di mobil ini? Iya,
Oh, saya naik mobil ini, barusan dijemput. Naik mobil ini. Naik Bentar. mobil siapa? Saya Bentar, dijemput sayang. sama yang namanya Pak Gita. Nah, Setahu buahnya saya itu Sinta. mobil ini adalah mobil kantor, ya. Iya, Pak Gita yang mau ngejemput saya. Oh, atau jangan-jangan dia itu mau dijadikan supir di kantor ini, Oh, sayang. bisa jadi. Ya udah nggak apa-apa. Kamu setingkat lebih tinggi derajat kamu. Rosita, di sini aku punya mantan, namanya Sinta, pemilik kantor ini. Tahu kan pasti. Ntar deh, kamu kesini kerja di sini. Atau jangan-jangan anak buahnya Sinta lagi. Kamu mantannya Bu Sinta? Oh, berarti anak buahnya Sinta. Kamu adalah mantan Bu Sinta? Karena sayang Enggak kok, sayang. enggak. Normal semua kok. Normal. Lagi mimpi. Enggak kok, Oh, lagi mimpi mungkin saya. enggak panas. Bu Wah, Sinta ini atasan kamu. dia itu yang memiliki kantor di sini, sayang. Oh, jadi pemilik kantor sini. Terus kamu ngaku-ngaku jadi mantannya Sinta. Bu Sinta. Aku bukan pengaku. Emang dia mantan Ya aku. udah buktinya mana? Ya. Kamu selama pacaran sama aku nggak pernah cerita tentang Sinta ya? Bu Sinta itu nggak sebodoh itu, ya. Dia itu nggak mungkin mempunyai mantan seperti kamu. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari kamu nih. Cuman perut doang nih. Nih, Ya gak apa-apa perut besar, tapi hidup senang daripada kamu ngerebut pacar orang. Yang direbut juga pacarnya ya mudah dideketin sama orang lain. aku ngerebut pacar kamu itu karena aku berduit, ya. Karena aku itu beruang. Beda kalau kayak kamu, ya. Kamu nggak punya duit, rumah aja reot. Iya nggak, sayang? Iya bener banget sayang. Makanya itu aku bersyukur banget dan beruntung banget ketemu sama kamu. Di posisi kayak gini lebih baiknya aku sama kamu aja daripada sama dia. Ya udah, kalau kamu sama dia ngapain masih nyamperin aku ke sini? Kan Siapa yang nyamperin kamu sih? Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Kenapa sih sayang? Bukan, sayang, aku mau ngasih pelajaran sebenarnya sama dia. Yang datang ke sini kan dia. Kamu kan diajak aku ke kantor aku sekarang ini. Dia Iya. tuh ngejar kamu, sayang. oh, Dia tuh nggak bisa ngelupain kamu, sayang. Bener, bener itu. jadi bener ya kamu beneran kerja di kantor ini. Ya kok bisa sih Sinta punya karyawan kayak kamu? Emang kenapa kok kamu ngatur-ngatur sih? Ya aku bukan ngatur-ngatur, cuman heran aja kayak gak ada orang lain aja yang lebih baik. Sini. Bahaya sayang, bahaya sayang. Buka telinga kamu, benar-benar ya. Bu Sinta mempunyai karyawan kayak aku karena aku itu cerdas, ya. Gak kayak kamu. Cerdas buat nipu orang. Aku itu nggak pernah nipu orang. Aku meskipun jadi kuli bangunan sekarang, tapi aku pernah punya perusahaan dan juga pernah punya kantor. Punya perusahaan apa? Perusahaan cangkul. Bohong sayang, dia selama pacaran sama aku dia nggak pernah jadi apapun. Dia cuma jadi kuli bangunan terus. Tuh yang bohong tuh kamu. Kamu itu bohong, penjilat kamu itu berarti. Emang ya laki-laki kayak kamu tuh gak ada malu-malunya kan? Putusin sama si Rosita. Sudah, guys. ngejar sini lagi. Bu. Jangan deket-deket, Bu. Dia itu tukang sampah, Bu. Tukang sampah. Kerjaan dia itu kotor, Bu. Jadi ini pacar baru dari Udah, mending kamu pergi aja sana. Pak Romi, kamu nggak apa mas? Pak Romi apa-apaan sih pak? Bu, kok bisa belain? Pantes seorang karyawan bersikap seperti itu. Iya, daripada ibu bau, Bu, di dekat dia, Bu. Bau. Dia kan cuma tukang sampah di sini, Bu. Pak Romi nggak bisa sopan ya ngomong sama orang. Pak Romi nggak tahu siapa dia. Emang dia siapa? Sebelum saya kenal sama Pak Romi, saya udah kenal lebih dulu sama dia. Dia adalah orang yang paling penting di dalam hidup saya. Jadi saya nggak mau sampai tahu ada orang yang berusaha keras untuk menghancurkan hidupnya. Maksud ibu apa, Bu? Orang penting. Orang penting. Sepenting apa sih dia? Rosita, cuman kamu perempuan yang kebuang aku, cuman gara-gara aku jadi kuli bangunan dan lebih milih laki-laki ini. Pacar aku dan mantan aku, dulu-dulunya setia semua dan orang berduit semua, karirnya bagus, termasuk termasuk Sinta. Bentar, Bu. Tapi kamu gak jadi apa-apa, udah ngehina aku gara-gara aku cuma ngasih uang receh sama kamu buat hadiah ulang tahun kamu. Maksudnya dia mantan kamu? Ya tadi aku diputusin sama dia. Tadi? Iya, soalnya kan aku jadi kuli bangunan sekarang Sin. Ya, aku mau ngasih hadiah ulang tahun terus gak sengaja ngeliat dia bareng sama laki-laki ini. Gue samperin deh. Pak Romi ngapain di sini? Saya mau kerja, Bu. Iya terus, bapak perempuan kerja. Iya. Saya mau ngasih tahu kalau kantor saya itu bagus, mewah. Mau pamer mau. Ini terus saya dipamerin mobil lagi tadi Bu. Dipamer. Sin, ya dia bawa mobil apa Oh. sih tadi? Sebelumnya kenalin dulu, Bu. Ini calon tunangan saya, Bu.
Bentar lagi saya bakalan tunangan, Bu. Calon tunangan kamu mantan dari Mas Bagas. Iya. Terus kamu ngapain tadi ngata-ngatain dia? Terus ngapain kamu tadi tendang-tendang kayak gitu? Ya saya nggak mau aja ada pemulung yang masuk ke dalam kantor ini. Mas Bagas ini sebenarnya bukan pemulung. Dia orang penting dalam hidup saya. Dia mantan saya. Bu Sinta nggak salah makan kan, Bu? Salah makan gimana maksud kamu? Ma- Dengar ya, dia ini bukan sembarang mantan saya. Tapi dia orang yang udah berjuang keras agar posisi saya ada di sini. Jadi di balik kesuksesan saya punya kantor mewah, saya bisa mempekerjakan kamu dan para teman-teman yang lainnya. Itu berkat dia. Bentar. Kok bisa? Dia kan cuma kuli bangunan. Selama dia pacaran sama aku, dia cuma kerjanya kuli bangunan aja. Aku kasih tahu sama kamu, aku memang udah bangkrut dan aku gak mau ngebangun semuanya lagi. Karena itu semua karena Sinta. Karena aku punya segalanya, tapi aku dituduh maling dulu. Mas, aku minta maaf soal itu. Justru aku minta kamu buat datang ke sini karena aku minta maaf sama kamu. Aku mau ngejelasin semuanya kalau aku udah salah paham sama kamu. Aku baru tahu faktanya saat aku cari tahu semuanya, Mas. Ternyata bukan kamu malingnya. Aku dulu pernah bilang sama kamu, semuanya bakal terungkap kebenarannya di kemudian hari. Nah, sekarang udah terungkap kan, kamu udah tahu sendiri. Dan aku bakalan maafin kamu dengan satu syarat. Pecat dia dari kantor kamu. Gak bisa diomongin lagi ya? Ibu bisa mempertimbangkan semuanya, Bu. Mempertimbangkan? Apa yang mau dipertimbangkan, Pak? Saya nggak maksud untuk menghina mantan ibu, cuman Perlu Pak Romi denger ya, Pak. Saya berhasil sukses seperti ini, itu berkat Mas Bagas. Dan sekarang, saya ingin menebus seluruh kesalahan saya terhadap Mas Bagas. Dengan cara saya ingin mengembalikan semua kesuksesan ini kepada Mas Bagas. Saya akan alihkan kantor saya kepada Mas Bagas lagi. iya saya. Jadi Mas Bagas berhak untuk memecat siapapun di kantor. Dan kamu siap-siap, pacar kamu bakalan jadi kuli juga kayak aku. Terus rumah mewah yang kamu tadi pamerin ke aku itu rumah siapa? Rumah mewah? Iya, tadi aku diajak ke rumah mewahnya sama dia. Bukannya Pak Romi masih ngontrak? Ngontrak? Itu villa Bu Sinta. Jadi kamu bohong sama aku? Villa saya kamu akui, Pak. Kamu bohong sama aku? Iya. Aku relain Bagas, mutusin Bagas demi kamu. Ternyata kamu gini balasannya. Ya udah ya, aku sekarang mau putus sama kamu. Kita nggak jadi tunangan, kita nggak jadi nikah. Dan satu lagi, siap-siap kamu bakalan ditagih bank. Kok aku? Iya, kamu kan pinjam uang kemarin. Ya kesana kamu ya, lagi. kita lihat aja yang pakai uangnya kamu atas nama kamu juga. Pak, saya minta maaf deh, Pak. Saya rela kok. Meskipun Wah, kamu pacaran Aku lagi gak mau sama- alasan lagi. Sekarang kamu pergi. Tapi jangan pecat saya dong, Pak. Pak Romi Nggak ada. denger nggak? Udah nggak ada toleransi untuk Pak Romi. Jadi sekarang mending Pak Romi pergi daripada saya penjarakan. Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Aku udah kesel banget sama dia. Nggak apa-apa kok. Kamu wajar memperlakukan Pak Romi seperti itu. Karena dia udah nggak pantas banget memberikan sikap sama kamu, Mas. Aku cuma pengen minta maaf banget sama kamu. Aku sengaja minta tolong sama Pak Gita untuk membuat sedikit sandiwara kalau aku sakit. Karena aku tahu kalau aku nggak kayak gitu, kamu pasti nggak akan mau datang untuk kesini. Ya, tapi kenapa kamu mau bilang mau balikan lagi, katanya Pak Gita sama aku. Aku kan sekarang udah jadi kuli bangunan. Aku nggak bisa, udah nggak sama kayak dulu lagi. Aku cuma barusan ngomong seperti itu. Bentak-bentak siapa tadi cowok? Pak Romi. Pak Romi. Karena ada Rosita aja. Sebenarnya aku tetap nggak bisa apa-apa sekarang. Tapi Mas, satu-satunya harapan aku itu cuman kamu. Jadi, dengan adanya aku bilang kalau aku sakit, kamu mau datang ke sini berarti kamu masih peduli kan sama aku. Jadi kamu nggak sakit? Aku sengaja buat sandiwara itu dan pengen tahu ternyata kamu masih sayang kan sama aku. Kamu masih sayang kan sama aku? Sebenarnya aku udah pengen kubur semua perasaan aku sama kamu. Ya walaupun aku sempat pacaran sama Rosita, tapi masalah perasaan juga gak bisa dibohongin. Aku juga tetap ingat ke kamu. Cuman kalau udah aku mikir, waktu kamu nuduh aku sebagai pencuri dan lebih percaya omongan orang lain. Dan kamu tahu nggak?
itu Pak Nuril sebenarnya. yang Aku udah lakuin tahu itu. semua kok. Jadi saat aku tahu semua hal itu, aku benar-benar ngerasa bersalah sama kamu. Jadi untuk sekarang, kamu mau nggak kembali sama aku dan kita selesaikan semuanya bareng-bareng. Aku bakal kasih semua jeripaya yang udah kamu lakukan sama aku kemarin. Aku bakal kembalikan sama kamu. Ya. Asal kamu mau buat kembali sama aku. Aku maunya. Dan jangan pernah buat ketemu sama wanita manapun. Aku mau kok balikan, tapi kamu janji jangan seperti itu lagi. Janji sih. Oke? Jadi sekarang aku pengen ngajakin kamu pergi. Mau nggak? Boleh. Ya udah. Tapi sekarang kamu ganti baju dulu. Kita masuk kantor dulu, oke? Aku ada baju buat kamu. Yuk. Yuk.